Yang zina memang elu, yang mabuk memang elu, yang judi memang elu. Tapi zina, mabuk, judi itu dilaknat Allah. Kalau kau lakukan, Allah murka, turun azab bala bencana. Yang kena bukan lu doang, monyong. Oh, tuh. Zainuddin MZ itu. Maka harus dicegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul sabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya anak-anakku generasi muda Islam, jemaah majelis taklim Isya hari ini di Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT kirim kita ke bumi ini bukan sembarangan, bukan asal-asalan, tapi ada tujuan. Tujuan Allah mengirim kita ke bumi ini adalah untuk menjadi khalifah Allah di atas bumi. Hari ini cerita khalifah udah, wah dicurigai khilafah nih, anti NKRI. Padahal kita ini memang dikirim ke bumi ini jadi khalifah-khalifah Allah. Bukan hanya Nabi Adam alaihissalam yang dikirim sebagai khalifah, tapi kita semua orang beriman. Ada 1,9 miliar dari 7,8 miliar penduduk dunia sekarang ini. 1,9 miliar adalah orang Islam. Semuanya adalah para khalifah Allah di atas bumi. Nabi Adam sebelum diciptakan sudah dijanjikan bakal jadi khalifah di bumi juga. Belum diciptakan, Allah berfirman pada malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Fil ardi khalifah, akan menjadi khalifah tapi di bumi, bukan di surga. Waktu itu Nabi Adam belum ada.
Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Singkat cerita, Nabi Adam disuruh tinggal di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kau dan istrimu ini di surga, kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kamu berdua jangan dekati pohon yang satu ini. Fatakuna minadh zalimin. Nanti kamu sengsara. Para malaikat paham pohon ini nggak boleh dekati. Siti Hawa juga paham pohon ini nggak boleh dekati. Tapi Nabi Adam lain. Nabi Adam paham ini pohon mesti dimakan. Kenapa? Karena Nabi Adam tahu bahwa dia itu bukan untuk tinggal di sorga. Nabi Adam itu diciptakan untuk jadi khalifah di mana? Di bumi. Mesti dia makan. Dan Nabi Adam itu diberi Allah ilmu yang namanya al-bayan. Ilmu bayan itu ilmu yang bisa memahamkan maksud si pembicara, meskipun kalimat yang keluar bertolak belakang dengan maksud. Itu namanya bayan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah itu telah menciptakan manusia, satu orang manusia itu Nabi Adam, mengajarkan Quran, kemudian menciptakan satu orang manusia itu Nabi Adam, dan mengajarkan kepada dia satu orang, allamahu, satu orang. Siapa di situ? Dia di situ siapa? Siapa dia di situ? Nabi Adam, satu orang. Malaikat enggak, Siti Hawa enggak. Manusia di situ allamahu al-bayan. Satu orang manusia yang diajari ilmu bayan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ngerti di surga mana ada jangan. Nggak ada jangan di surga. Yang ada namanya jangan, larangan, nahi. Larangan itu hanya ada di dunia. Di surga mana ada larangan? Jangan kawin lebih dari 4. Di mana? Di mana? Di dunia, di surga. Orang paling miskin bidadarinya 4.900. Ayo. Jangan minum khamar. Di mana nggak boleh minum khamar? Di dunia. Di surga boleh nggak? Satu sungai. Satu sungai khamar. Sungai madu, sungai susu, sungai air, sungai khamar di surga. Nggak ada jangan di surga. Kalau jangan itu pasti di dunia. Betul? Surga nggak ada jangan. Jangan meninggalkan sholat. Di mana? Di surga ada sholat. Nabi Adam tahu inilah jalannya untuk jadi khalifah di dunia. Dia makan. Oleh karena itulah Nabi Adam tidak diusir dari surga. Kalau Nabi Adam membangkang perintah Allah pasti diusir dong. Betul? Iblis disuruh sujud sama Nabi Adam untuk menghormat. Isjudu li Adam, sujudlah kamu hai malaikat pada Nabi Adam, li ta'zim, untuk menghormat, bukan li ta'bud, bukan untuk menyembah. Tidak boleh nyembah selain Allah. Semua malaikat sujud, fasajadu, malaikat semua sujud, illa iblis. Iblis nggak mau, dia menolak sujud. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Congkak dan sombong iblis, jadilah dia kelompok orang-orang yang kafir. Sekali aja diusir, ukhruj. Kata Allah, fakhruj minha. Keluar kau iblis dari surga itu. Fa innaka rajim, kau terkutuk sampai hari kiamat. Karena melawan Allah. Sekarang Nabi Adam udah dimakan, diusir nggak? Nggak ada. Mana ada ayat mengatakan keluarlah kau dari surga itu, kamu terkutuk? Nggak ada. Yang ada justru hari turun itu hari yang agung. Kalau Nabi Adam melawan perintah Allah, pasti turunnya itu hari yang terlaknat. Betul? Kata Nabi dalam hadis Bukhari, khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat terbaik? Kata Nabi dalam hadis sahih ini, sahih Bukhari, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat terbaik karena hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat itulah hari di mana Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha.
Dan hari Jumat itulah hari Nabi Adam dikeluarkan dari sorga turun ke bumi. Hari terlaknat atau hari terbaik? Jadi kenapa kalian bilang Nabi Adam berdosa makan buah itu? Kalau nggak dimakannya turun Nabi Adam ke dunia. Ada klien. Jadi khalifahkah beliau di dunia kalau nggak dimakannya? Tidak. Jadi kalau dimakannya jadi khalifah, apakah dia membangkang atau menjalankan perintah Allah? Ditulis itu dalam tafsir Sawi jilid pertama halaman 11. Tidak boleh mengatakan Nabi Adam melawan Allah. Kafir hukumnya mengatakan Nabi Adam melawan Allah. Mana ada Nabi melawan Allah? Sampai sini paham? Ngaji dari Islam, jangan ngaji dari Kristen. Kalau Kristen, Nabi Adam berdosa memakan buah itu dan diturunkan ke dunia membawa dosa warisan. Turun temurunlah dosa itu kepada anak cucunya. Udahlah dosa makan buah, turun temurun ribuan tahun, anak cucunya kena pula semua. Nah, itu ajaran Kristen. Kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Sedangkan kita enggak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang lahir suci, tidak membawa dosa. Itu akidah kita itu. Sampai sini paham? Untuk apa Nabi Adam turun ke bumi? Jadi khalifah. Kita ini pun sama, hanya bedanya Nabi Adam nabi, kita bukan. Nabi Adam dapat wahyu. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah turunkan wahyu beberapa kalimat, maksudnya wahyu lah. Wahyu Allah diturunkan pada Nabi Adam, maka tobatlah Nabi Adam dengan wahyu itu. Tuh. Kan Nabi Adam dapat wahyu berarti nabi. Oh, ada yang bilang Nabi Adam bukan nabi, ada juga. Saya baca buku Nabi Adam bukan nabi. Jadi siapa? Kalau Nabi Adam bukan nabi, apa Nabi Adam? Kau dapat wahyu? Ayo. Laki-laki yang dapat wahyu adalah seorang. Ya, tapi kan Nabi Adam nggak punya kaum. Siapa bilang? Nabi Adam punya yang didakwahinya siapa? Anak cucunya lah, betul. Jin kan udah ada duluan di bumi ini. Tentu Nabi Adam dakwah sama jin juga, dakwah sama manusia juga. Dan Nabi Adam itu panjang umur 1050 tahun, 100 tahun di sorga, 950 tahun di dunia. Ini menurut kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. 950 tahun itu ketemu Nabi Nuh. Saya terkejut tuh, ya Allah, Nabi Adam jumpa Nabi Nuh, 8 keturunan di bawahnya. Ya, 1000 tahun macam mana nggak jumpa sama cucunya keturunan ke-8? Satu keturunan paling 30 tahun. Betul? Nah, Nabi Adam tuh jumpa Nabi Nuh. Berapa ribu orang udah itu. Nabi Nuh belum jadi nabi waktu jumpa Nabi Adam. Sebab Nabi Nuh diangkat jadi nabi umur 480 tahun. Dakwah malam dan siang selama 420 tahun, jadi 900 tahun datanglah banjir topan. Tapi Nabi Nuh jumpa Nabi Adam. Kira-kira didakwahi Nabi Adam nggak Nabi Nuh itu? Didakwahinya nggak? Diajarkannya nggak kepada cicit-cicitnya Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah, jangan musyrik? Diajar nggak? Jangan dipikirnya Nabi Adam hidupnya cuma 30 tahun pikirnya. Sampai berani dia bilang Nabi Adam bukan nabi. 124.000 nabi, 313 rasul, 25 rasul pilihan. Masuk Nabi Adam 25 rasul pilihan. Betul? Bahaya akhir zaman ini ngaji. Banyak orang pandai-pandaian. Lebih pandai dari Imam Ibnu Katsir, lebih pandai dari Imam Suyuti. Apa nggak bahaya itu? Nah, kita pun diangkat Allah ke dunia ini, orang-orang beriman aja ya, 1,9 miliar adalah khalifah Allah. Tapi bukan nabi, karena kita nggak dapat wahyu. Tapi tugas sama-sama mendakwahkan agak wajib kita dakwah. Paling tidak untuk diri dan keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Paling tidak untuk diriku, istrimu dan anakmu. Tak boleh kita biarkan anak kita jadi setan. Nggak boleh. Anak kita minum tuak di rumah kita, nggak sholat, kita biarkan. Dosanya kita yang nanggung. Karena mencegah dia untuk berbuat mungkar itu wajib hukumnya, apalagi dia tinggal sama kita. Kullukum ra'in
Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, itu hadis Bukhari. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu di dunia. Anak istrimu tuh tanggung jawabmu. Minimal dakwah pada diri sendiri, anak dan wajib itu. Kalau ada laki-laki pulang dari masjid zikir dia subhanallah, subhanallah, habis zuhur subhanallah, subhanallah, sedang ngasih zikir anaknya lari-lari. Pak, itu yang nyanyi itu ada suara organ tunggal, ada perempuan nyanyi, itu yang nyanyi Pak di tempat pestanya Waudin, itu mama Pak, lagi joget sama si Joni tukang ojek yang berkumis itu. Indak dapet sama sebujangnya orang. Oi. Terus si bapak bilang, apa kau bilang? Itu yang nyanyi mama Pak, lagi joget di panggung Pak, sama si Joni tukang ojek. Terus bapaknya bilang, hehehe, mama kau memang dari gadis hobinya begitu. Subhanallah, subhanallah. Berpahala apa enggak dia zikir itu? Enggak berpahala dia, berdosa dia, betul enggak? Mesti dia berhentikan zikir itu, cuma sunat hukumnya. Mencegah istrinya joget sama orang depan umum hukumnya wajib, betul? Gugur yang sunat demi yang wajib. Itu karena membuktikan bahwa kita orang Islam ini wajib menjadi da'i, minimal untuk diri kita sendiri, anak dan Berarti kan pangkat kita sepangkat Nabi zaman dulu. Zaman dulu Nabi bedanya cuma kita nggak dapat wahyu aja. Wahyu udah diambil Nabi habis, Nabi Muhammad terakhir. Tapi dakwah itu tugasnya macam Nabi dulu. Nabi dulu dapat wahyu, diajarkannya untuk diri dan anak istrinya, disebut dia Nabi. Kalau dapat wahyu diajarkannya untuk kaumnya, disebut dia walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada satu tapi Nabi ada yang cuma keluarganya aja, nggak dakwah sama kaumnya, di dakwahnya keluarganya aja. Kita ini kalau nggak mengerjakan pekerjaan Nabi zaman dulu, berdosa kita. Istri kita joget-joget, kita biarin, berdosa kita. Anak kita nggak sholat, kita biarkan bertahun-tahun. Jangan kita pikir cuma anak kita yang berdosa, kita berdosa juga. Kata Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, siapa menegakkan sholat dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa meninggalkan sholat dia telah meruntuhkan agama. Meninggalkan sholat bukan sekedar dapat dosa meninggalkan sholat, dapat dosanya adalah dosa meruntuhkan agama. Yang bilang Nabi hadis Bukhari Muslim, pentingnya tiang agama itu. Kalau datang orang bawa martil 5 kilo, palu 5 kilo, dipecahkannya dinding-dinding masjid ini, kita akan bangun menangkap orang itu rame-rame, kita ikat, bawa kantor polisi. Betul? Polisi nanya, kenapa ini orang diikat? Menghancurkan masjid Pak polisi, manusia bejat. Tangkap sama polisi, masuk penjara. Kenapa? Menghancurkan masjid, manusia bejat. Orang yang meninggalkan sholat, kata Nabi, bukan menghancurkan masjid, menghancurkan agama. Mana lebih ngeri? Mana lebih ngeri? Menghancurkan agama lebih ngeri, betul? Tapi nggak kita marahi. Bertahun-tahun anak kita nggak sholat, kita kasih makan, kita sekolahkan, dibelikan sepeda motor, dikuliahkan jadi dokter, tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah kamar, dinding kamar rumah kita, sebelah-sebelah dinding itu dia situ. Siang malam dia menghancurkan agama karena meninggalkan sholat. Kita nggak prihatin. Kita kasih makan, kita sekolahkan penghancur agama. Bagaimana itu? Apa kita nggak ikut nanggung dosanya itu? Ikut nggak? Maka dakwah itu wajib, minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Dan itu pekerjaan nabi-nabi zaman dulu. Maka kita ini semua dijadikan Allah sebagai khalifah, makanya wajib berdakwah. Ditulis di Quran surah Al-An'am ayat terakhir bahwa kita itu khalifah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman menjadi khalifah-khalifah Allah di atas bumi. Kita khalifah kita, betul? Bukan sembarangan kita ini. Maka orang Islam tidak boleh jahat. Kalau jahat dia melakukan dosa besar, dua aja itu kuncinya. Kalau nggak fahsya mungkar, dah itu aja. Kenapa Allah bedakan dosa besar itu dengan fahsya dan mungkar? Sering dengar kan fahsya dan mungkar? Apa bedanya fahsya dengan mungkar?
Imam Ghazali menjelaskan fahsya dan munkar itu. Fahsya itu dosa besar yang merugikan diri sendiri. Bunuh diri itu fahsya, dosa besar, tapi rugi kita sendiri yang mati, kita sendiri yang luka, kita sendiri yang mati, kita sendiri yang nanggung dosanya, kita sendiri. Bunuh diri itu fahsya. Ngisap narkoba itu fahsya. Duit kita, yang beli kita, yang ngisap kita, yang mati kita, nggak merugikan orang. Mengisap narkoba fahsya. Berzina, suka sama suka, pergi pinggir sungai, berzina di bawah pohon karet, itu fahsya. Yang rugi mereka sendiri, nggak merugikan orang. Tapi zina itu fahsya, dosa besar. Quran bilang gitu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, zina itu fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Nggak mungkin salah Imam Ghazali, nggak mungkin salah Imam Ghazali. Dan sejelek-jelek jalan, dosa besar tuh kalau merugikan diri sendiri fahsya. Dan nggak boleh kita berkeras, yang zina saya, yang mabuk saya, yang judi saya, terserah saya dong, kamu jangan sok ngatur-ngatur, melarang-larang saya. Itu fahsya. Allah benci, nanti turun bala. Kata Zainuddin MZ almarhum, yang zina memang elu, yang mabuk memang elu, yang judi memang elu, tapi zina, mabuk, judi itu dilaknat Allah. Kalau kau lakukan, Allah murka, turun azab bala bencana. Yang kena bukan lu doang, monyong. Zainuddin MZ itu. Maka harus dicegah.